أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita kembali bisa melanjutkan majelis tadabbur kita. Kembali kita akan membahas ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk menerima petunjuk darinya dan menjadikan hati kita yakin dengan setiap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, pada video-video yang lalu telah kita sedikit bahas tentang beberapa hal dari surah Al-Fatihah yang bisa kita ambil, bisa kita petik pelajaran darinya. Yang terakhir kita bahas tentang hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Tidak dipungkiri bahwa di dalam surah Al-Fatihah telah merangkum semua petunjuk, telah merangkum semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan kemudian Allah jabarkan berbagai
kewajiban-kewajiban yang menjadi tugas manusia di dalam surat-surat berikutnya. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, kemarin kita sampaikan bahwa penjelasan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat, para nabi, para rasul, kemudian para orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat-surat Al-Qur'an. Ya. Maka di sini ada satu kisah yang sangat indah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian nabi dan rasul itu seorang kekasih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini bertepatan dengan musim haji, kita diingatkan kembali dengan satu peristiwa besar sepanjang sejarah yang akan senantiasa diingat oleh manusia sepanjang zaman, yaitu kisah penyembelihan Nabiullah Ismail ketika beliau masih anak-anak oleh kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indah dan menggetarkan jiwa cerita atau kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari kebenaran, mencari petunjuk. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, dalam surat Ali Imran, surat Ali Imran, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah SWT menceritakan bahwa sesungguhnya bait yang pertama kali dibangun, Baitullah, rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Mekah, di Bakkah, di lembah Mekah, di lembah Bakkah, mubarakan yang penuh berkah, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Ternyata kita tahu bahwa Makkah ini memang jadikan pusat semesta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, petunjuk untuk manusia. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, disitulah ada tanda-tanda ayatun bayyinat yang jelas, yaitu maqamu Ibrahim, maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amilan, dan barang siapa yang masuki Baitullah, maka dia akan aman, merasakan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan bagi manusia ada kewajiban kepada Allah SWT, yaitu haji ke al-bait, ke Baitullah, bagi siapapun yang mampu ke sana, yang mampu melakukan perjalanan ke sana, mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kafir, ingkar, fa innallaha, maksudnya Allah maha kaya, maha kaya, maha kaya dari seluruh makhluk, seluruh alam. Sahabat Tanabul Quran yang berada, ada yang menarik di sini, bahwa pada awal-awal Nabi Ibrahim diutus, kemudian cerita yang sangat panjang bagaimana Nabi Ibrahim mengira bintang sebagai Tuhannya, kemudian ganti bulan sebagai Tuhannya. Ternyata bulan pun tidak bisa ada selamanya. Ketika siang, bulan pun tenggelam. Kemudian ketika matahari muncul di ufuk timur, Nabi Ibrahim menyangka itu adalah Tuhannya. Tapi kemudian Ibrahim mendapati matahari pun tidak
tidak ada, tidak selama-lamanya, tidak abadi, tidak kekal. Di malam hari matahari pun tenggelam. Disitulah kemudian Allah SWT memantapkan jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan ya, bumi dan langit seisinya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah bahwa Allah kemudian memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membangun rumah atau bait, di mana di situ akan dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, hudalil alamin, petunjuk bagi manusia. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana ada petunjuk lain, ada tanda lain yang sangat jelas, yaitu makam Ibrahim. Teman-teman yang rahmati Allah SWT, apa yang menarik dari makam Ibrahim adalah bahwa sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti makam Ibrahim ini akan tetap ada. Yang menarik adalah apa maksud daripada ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim. Apakah makam Ibrahim itu hanya sebagai satu tanda, di situ kita akan mengingat Nabi Ibrahim, mengingat Nabi Ismail begitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bila kita menarik benang merah dengan peristiwa akhir zaman, bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ismail, menyampaikan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang juga otomatis keturunan Nabiullah Ibrahim, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman, yaitu Al-Mahdi ya, yang namanya serupa atau mirip, yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Begitu Rasulullah SAW mengatakan namanya itu mirip dengan nama beliau, mirip bukan berarti sama ya. Bahkan Syekh Salahuddin Ibnu Ibrahim mengatakan yang dimaksud dengan hadis namanya mirip dengan namaku, ismuhu yuwati'u ismi, itu namanya justru bukan Muhammad bin Abdullah ya. Namanya justru bukan Muhammad bin Abdullah, karena yuwati'u ya, mirip itu artinya bukan berarti sama. Berarti bukanlah yang dimaksud dalam hadis Muhammad bin Abdullah ya. Tapi di situ bisa nama yang lain selain Muhammad, bisa Ibrahim, bisa Ahmad, bisa Ibrahim, bisa Umar, dan bisa Abdullah, bisa dan lain sebagainya. Yang jelas bukan Muhammad. Begitu dari yang ditegaskan oleh Syekh Salahuddin Ibnu Ibrahim, namanya itu bukan Muhammad bin Abdullah. Maka yang menarik di sini ya, yang menarik di sini adalah maqamu Ibrahim. Ini ayatum bayyinat, ayat tanda yang jelas. Tanda yang jelas bagi dekatnya hari berbangkit, hari kiamat ya, hari kiamat. Dan teman-teman yang rahmati Allah SWT, kita tahu bahwa syariat Nabi Ibrahim itu akan senantiasa ada sepanjang zaman ya. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan mengatakan dalam ayatnya ya, dalam surat apa ya, dalam surat Al-An'am ya, Al-An'am Rasulullah SAW mengatakan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, di sini Allah mengatakan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi katakanlah wahai Muhammad ya, katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang beriman, sesungguhnya aku hadani rabbi, aku diberi petunjuk oleh Tuhanku pada jalan yang lurus, ila siratal mustaqim. Masya Allah, teman-teman yang Allah SWT, kata-kata sirat mustaqim muncul lagi di sini, ila siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah jalan yang lurus itu? Dinan qiyaman, yaitu din yang lurus, yaitu millata Ibrahim hanifa, yaitu agamanya Ibrahim yang lurus, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Ini pesan
Ini perintah Allah Subhanahu wa taala khususnya pada Nabi Muhammad dan umumnya pada umat Nabi Muhammad SAW agar mengikuti milah Ibrahim, agar mengikuti ajaran Ibrahim yang itu terjaga sepanjang zaman, disempurnakan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pun mengikuti Nabi milahnya Ibrahim. Nabi hanya meneruskan milahnya Ibrahim alaihissalam, meneruskan milah dari kakek buyutnya. Wa maka minal musyrikin, dia bukanlah orang-orang yang musyrik. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengherankan keadaan kita hari ini ketika kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW, bahkan di antara kita pun bercita-cita ingin menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Tetapi apa kata ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, ya, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Apa yang kita ambil pelajaran dari maqam Ibrahim, di mana di situ nanti akan dibaiat pemimpin akhir zaman, pemimpin umat akhir zaman, di antara rukun Hajar al-Aswad atau rukun Yamani dengan makam Ibrahim akan dipimpin. Allah akan bangkitkan seorang pemimpin akhir zaman, di mana di situ Rasulullah telah menyampaikan kepada kita, Rasulullah telah menyampaikan, memperingatkan kepada kita akan munculnya Al-Mahdi di akhir zaman dan turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai akhir daripada perjalanan umat Islam sebelum datangnya hari kiamat. Lalu lantas di manakah pemahaman kita, sehingga kenapa kita masih meyakini bahwa Al-Mahdi itu masih lama, bahwa hari kiamat itu masih lama, sedangkan kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita hari ini berbagai peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat, khususnya tanda-tanda kecil hampir sudah terjadi semuanya. Tinggal kita menanti tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di mana di situ akan dihubungkan dengan munculnya Imam Mahdi, ya. Tapi ini adalah pendapat ulama bahwa munculnya Mahdi itu adalah sebagai penghubung antara tanda kecil dan besar. Tapi sebenarnya tidak ada dalil yang khusus membagi-bagi tanda-tanda kiamat sebagaimana dibagi oleh para ulama, tanda kecil, tanda besar. Intinya tanda-tanda kiamat sudah terjadi, tinggal kita menunggu tanda-tanda yang belum terjadi, yaitu Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa dan seterusnya. Maka dari surat Al-Fatihah, sebenarnya Allah SWT telah menuntun kita, teman-teman yang dirahmati Allah, agar kita bersiap-siap menghadapi berbagai ujian dan fitnah di akhir zaman, khususnya yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan agama kita. Maka beruntunglah mereka yang mau mengkaji, yang mau mendalami Al-Quran, yang mau mentadabburi Al-Quran, dan tidak hanya ikut dengan pemahaman kebanyakan manusia, tidak hanya ikut dengan pemahaman para ulama dan ustadz. Mari kita menggantungkan petunjuk dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita belajar kepada para ulama, para ustadz, boleh kita belajar termasuk kepada di sini, di channel ini, tapi sekali lagi jangan jadikan ini sebagai sebuah kepastian akan kebenarannya. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebenaran, mintalah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan hati yang penuh ikhlas, berharap agar kita diberi petunjuk. Maka insya Allah apa yang kita dapatkan, informasi yang kita terima dari siapapun itu akan mengantarkan kita menuju pada hidayah dan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah inilah nanti tanda-tanda besar datangnya Imam Mahdi itu akan terjadi, entah kapan, entah tahun berapa. Yang jelas kita bisa mengambil pelajaran dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya. Kemudian setelah mencari Tuhannya, kemudian beliau menikah dan belum lama tidak dikarunia anak, sehingga setelah sekian lama akhirnya beliau mendapatkan anak. Dan setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi kisah Ibrahim ini penuh hikmah. Ketika Allah SWT
memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim, dan beliau membenarkan mimpi itu, sehingga beliau pun menyampaikan kepada Ismail putra yang dicintainya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tar, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, ya, ini mimpi loh sahabat semua, ini mimpi yang benar, ini tanda dari 40 tanda kenabian, ya. Jadi di akhir zaman nanti orang beriman pun akan mendapatkan mimpi-mimpi yang sama, mimpi-mimpi yang benar, ya. Ketika datangnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat, hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Ini di mana ini? Kita kemana kan dari sini, ya? Dan beliau Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mimpi yang kemudian diakui sebagai petunjuk dari Allah ini, ani adbahuka fangdur madza tara, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu? Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa jawab Ismail, anak yang saleh ini? Ya abadi, wahai baginda, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka disinilah sahabat yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar dalam artian menggenggam kebenaran, menggenggam keimanan, petunjuk di akhir zaman ini. Mereka akan mendapati kesulitan-kesulitan sebagaimana yang didapati oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad SAW, dan para nabi yang lainnya, ya. Tentu kesabaran ini bukan mudah, tidak mudah. Kesabaran ini Nabi Ismail pun mengatakan insyaallah minas sabirin, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini sebagaimana perkataan Nabi Musa, sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir dan kisah-kisahnya, ya. Jadi intinya di akhir zaman ini kita diminta sabar menghadapi berbagai ujian dan bencana, ya. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Yakinnya bagaimana? Yakinnya adalah kita meyakini dengan nubuah-nubuah di zaman yang Rasulullah SAW sampaikan. Kita meyakini dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya tentang akhir zaman, tentang turunnya Nabi Isa, tentang munculnya Mahdi, Dajjal dan sebagainya. Ini tugas kita adalah membenarkan dan sabar menghadapi segala ujian dan fitnah-fitnah yang menyertainya. Maka sangat mengherankan ketika tanda-tanda sudah terjadi kita masih mengatakan ini belum terjadi dan masih lama. Lalu di manakah bentuk pembenaran kita kepada nubuah Rasulullah Muhammad SAW? Di manakah letak keyakinan kita kepada janji Allah dan janji Rasulullah Muhammad SAW? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Teman-teman yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dengan petunjuk yang dadanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya dalam kebenaran hingga kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaganya, sehingga kita bertemu dengan Allah SWT sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.